Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita sekali boleh menyapa Bapak Ibu pagi ini dalam program Sarapan Rohani. Hari ini Kamis 6 November 2025. Kita akan bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa pencipta dan pemelihara kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan Tuhan yang terus boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Begitu juga pagi ini kami bersyukur setelah semalam kami boleh beristirahat dan Tuhan menjaga kami. Pagi ini kami diberkati dengan hari yang baru dan berkat Tuhan yang akan kami boleh terima dalam sepanjang kegiatan kami hari ini. Sebagai dasar kami melakukan aktivitas kami rindu untuk diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan dan berkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pagi ini dalam Puji dan Janji, dua ayat yang terambil. Ayat yang pertama dari Yesaya 48 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Dan ayat yang kedua dari Matius 1 ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dari kedua bacaan kita pagi ini, tema yang diambil adalah Allah penuh kasih setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hakim memiliki hak penuh untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa. Namun ada kalanya sebelum hukuman dijatuhkan, sang hakim memilih untuk memberi kesempatan kedua. Kesempatan itu bukan diberikan karena pelanggaran yang ringan atau karena pelanggar itu baik atau layak dibela, melainkan karena ada sesuatu yang lebih besar yang hendak dijaga oleh sang hakim, misalkan nama baik keluarga, keadilan yang lebih luas, atau janji yang pernah dibuat oleh hakim itu sendiri dalam kehidupannya. Hal serupa Bapak Ibu kita temukan dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, di mana dalam kitab Yesaya 48 ayat yang ke-9 menggambarkan kondisi bangsa Israel sebagai umat yang keras kepala atau dikenal sebagai umat yang tegar tengkuk. Mereka mendengar suara Allah, mereka memahami kebenaran firman Tuhan, bahkan mereka tahu bagaimana Allah menyelamatkan mereka dan nenek moyang mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Tetapi kehidupan mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka berulang kali memberontak dan pantas menerima hukuman dari Tuhan. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Allah tidak melenyapkan mereka. Allah menahan murkanya, bukan karena bangsa Israel layak, melainkan karena Allah setia pada janji yang pernah diucapkan kepada nenek moyang mereka. Perjanjian yang dibuat Allah atas bangsa Israel menjadi titik penting keselamatan umat Israel. Keselamatan umat Israel tidak pernah bergantung pada kelayakan mereka. Dan juga bagi kita sekalian, keselamatan hidup kita tidak pernah tergantung
atas layaknya kita atau baiknya kehidupan kita. Jika Allah hanya melihat kebaikan kita, maka tidak seorang pun akan selamat. Tetapi Allah memilih untuk mengasihi, karena Ia setia pada namanya sendiri. Allah menahan murkanya demi menjaga kemuliaan namanya, agar bangsa-bangsa mengenal bahwa Dialah Allah yang setia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kesetiaan Allah ini mencapai puncaknya dalam pengutusan anaknya, yaitu Yesus Kristus, sebagaimana tertulis dalam Matius 1 ayat yang ke-21 yang sudah kita baca. Yesus datang bukan sekedar menolong kesulitan hidup kita, melainkan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nama Yesus menjadi jaminan pengharapan kita. Di dalam Yesus, janji keselamatan Allah digenapi dengan sangat sempurna. Melalui Yesus, kita yang seharusnya binasa diberi kesempatan kedua, bahkan hidup yang kekal dijanjikan bagi kita sekalian. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita merespon kasih setia Allah ini dengan hidup dalam ketaatan dan penuh rasa syukur. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang Allah beri bagi kita. Kita diselamatkan bukan karena kita baik, tetapi karena Allah setia dan kasih. Marilah kita hidup dalam kesetiaan kepada Allah dengan rendah hati di hadapannya, berlaku adil, dan mewujud nyatakan kasih bagi saudara-saudara kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang setia atas janji yang Tuhan berikan bagi kami sekalian. Engkau Allah yang tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kami meyakini akan hal itu ya Tuhan. Dalam kehidupan kami melihat bagaimana kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami sampai saat ini keberadaan kami dalam otoritas Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu ini. Bapa di surga, kami menyerahkan akan seluruh kehidupan kami, segala kegiatan aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan menolong kami di dalamnya, melakukan dengan takut akan Tuhan dan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami percaya jika kami melakukan segala sesuatunya berdasarkan dan berlandaskan firman Tuhan, maka Tuhan akan membuat berhasil apa yang kami lakukan. Berkati ya Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit atau kelemahan tubuh, ataupun orang tua kami yang karena kondisi fisik mereka tidak bisa melakukan aktivitas seperti kami. Biarlah Tuhan kiranya menganugerahkan kesehatan, menganugerahkan kesembuhan bagi mereka dengan cara Tuhan melalui pengobatan, perawatan medis yang mereka dapatkan, maupun melalui obat-obatan yang mereka konsumsi. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa bagi kami sekalian yang ada dalam pergumulan hidup. Kami mohon biarlah Tuhan kiranya yang menganugerahkan jalan keluar dalam setiap pergumulan kami, dan biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari. Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tuhan beri hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin kami. Tuhan berikan mereka roh takut akan Tuhan di dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Tuhan berkati juga dunia dalam segala kondisi yang ada. Konflik mungkin yang masih terjadi antar beberapa bangsa. Biarlah Tuhan memberikan kedamaian di tengah-tengah dunia ini melalui orang-orang yang Tuhan percaya boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memancarkan kasih dan kedamaian di tengah-tengah dunia ini.
Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa bagi gerejamu di Abian Base, di Bali, di Indonesia, bahkan di dunia ini. Biarlah Tuhan senantiasa menolong kami, anak-anak Tuhan, boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini, boleh memancarkan kasih dan damai dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, yang kami naikkan dan alaskan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu, sarapan rohani kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.